Oke, selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan Selamat mempresentasikan malam. hasil review jurnal saya yang berjudul Seminar Proanalisis Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia dalam Kecelakaan Kerja dengan Metode Cause and Effect. Berikut untuk informasi jurnalnya. Untuk penulisnya yaitu terdiri dari Azahra Maula Habibah, Balebat Dwi Adi Subagja, Muhammad Farhan Hanif Effendi, Salma Salsabila Lestari, Suci Rahmasya, dan Siti Sarah Maisaro. Untuk jurnal ini sendiri merupakan jurnal ilmiah manajemen Forkama volume 6 nomor 2 bulan Maret 2023. Untuk universitasnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk keywordnya teman-teman bisa cari di Google Scholar, Cause and Effect, Fishbone, Risk Management, Human, atau Human Resource. Untuk latar belakang jurnalnya sendiri, yaitu untuk identifikasi masalahnya, ada kecelakaan kerja di sektor industri, risiko pada SDM, kurangnya manajemen risiko, kurangnya tanggung jawab, dan profesionalisme pekerja. Untuk studi masalahnya, ada analisis faktor penyebab kecelakaan kerja, penerapan metode cause and effect, evaluasi manajemen risiko, dan rekomendasi peningkatan keselamatan kerja. Untuk tujuan penelitiannya, 1. Ada menganalisis manajemen risiko SDM. 2. Menggunakan metode cause and effect atau fishbone diagram untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja. Yang ketiga, ada meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Untuk manfaat penelitiannya, itu ada 2 poin manfaat penelitian yang dapat diambil dari jurnal tersebut. Yang pertama, ada identifikasi risiko kecelakaan kerja, yaitu penelitian ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan kecelakaan kerja di perusahaan kanopibandung.com, terutama di sektor industri. Yang kedua, ada identifikasi risiko kecelakaan kerja, yaitu penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan. Untuk metode penelitiannya, itu ada jenisnya sumber data, yaitu jenis penelitiannya menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur dengan pemilik usaha kanopibandung.com. Untuk metode analisisnya menggunakan cause and effect dengan fishbone diagram, dan terdapat 6 kategori analisis, yaitu mesin, metode, manusia, material, lingkungan, dan pengukuran. Untuk hasil analisisnya, yaitu yang pertama ada mesin. Mesin merupakan alat potong, bor, dan spray gun. Untuk resikonya merupakan malfunction atau kesalahan mesin, terutama pada pekerja baru. Yang kedua ada metode, yaitu perekrutan karyawan yang sudah ahli. Risikonya kelalaian pekerja yang kurang profesional. Yang ketiga ada manusia, jam kerja 8 jam dengan fasilitas makan dan minum. Untuk resikonya kurangnya pemahaman tentang alat keselamatan seperti helm, sepatu, dan lain-lain. Yang kelima ada material, yaitu bahan berbahaya seperti baja, kaca, dan alat pengelasan. Untuk resikonya potensi cedera akibat bahan berbahaya. Untuk yang terakhir ada lingkungan, yaitu lokasi kerja yang beresiko seperti ketinggian, cuaca buruk, dan lain-lain. Untuk resikonya pekerja tersetrum, tergelincir, atau hanyut. Untuk pembahasan dari jurnal tersebut, yang pertama ada manajemen risiko belum diterapkan, pemilik usaha belum memahami teori manajemen risiko. Untuk risiko utamanya, yang pertama itu ada manusia, kurangnya bertanggung jawab dan pemahaman tentang keselamatan kerja. Yang kedua ada lingkungan, cuaca buruk, dan lokasi kerja yang berbahaya. Yang ketiga ada material, bahan berbahaya yang digunakan dalam
konstruksi. Untuk yang kedua ada solusi yang rekomendasikan. Yang pertama ada pelatihan keselamatan, yaitu meningkatkan pemahaman pekerja tentang alat keselamatan. Yang kedua ada penerapan SOP, memastikan semua pekerja menggunakan alat keselamatan. Yang terakhir ada manajemen risiko formal, yaitu menerapkan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan meminimalisir risiko. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu penelitian ini mengidentifikasi bahwa kanopibandung.com belum menerapkan manajemen risiko secara formal, sehingga risiko kecelakaan kerja masih tinggi terutama disebabkan oleh faktor manusia, lingkungan, dan material. Dengan menggunakan metode cause and effect atau fishbone diagram, penelitian ini berhasil mengkategorikan penyebab kecelakaan kerja dan memberikan gambaran jelas tentang area yang perlu diperbaiki. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelatihan keselamatan dan penerapan SOP yang ketat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang terakhir ada saran. Perusahaan disarankan untuk segera menerapkan manajemen risiko formal dan memberikan pelatihan keselamatan kerja secara rutin kepada pekerja. Selain itu, penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP keselamatan kerja terutama dalam penggunaan alat pelindung diri dan penanganan bahan berbahaya. Dengan langkah-langkah ini, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Sekian presentasi dari review jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Siti Kamalia ya. Ini review jurnalnya bagus ya. Ya, saya kasih nilai A. Nah, terima kasih. Ini jurnal nomor berapa ya? 5 Bu. Nomor 5 Bu. Nomor 5 ini ya? Oh, 5, ini nggak ada diagramnya ya Mbak, diagram tulang ikannya, fishbone-nya nggak dimasukkan ya, coba. Saya lihat dulu di jurnalnya ada nggak? Bu, nggak dicantumin kayaknya Bu. Iya, ada nggak sih di jurnalnya? Nah ini ada Cinta di jurnalnya, justru ini yang penting ya, kita buka dulu jurnal aslinya ya. Kita buka dulu jurnal aslinya, kita buka ini. Bentar, saya buka dulu jurnal aslinya ya. Jadi kita belajar dari jurnal aslinya. Nah itu justru itu yang penting ya, metodenya. Metode untuk mengidentifikasi ya resiko ya. Nih pakai fishbone diagram. Nah ini coba kita buka jurnal. Nah, ini kita buka jurnal aslinya ya. Analisis manajemen risiko sumber daya manusia dalam kecelakaan kerja dengan metode cause and effect ya. Nih. Kita buka jurnal aslinya, teman-teman. Nah. Oke. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ya manajemen risiko sumber daya manusia dalam kecelakaan kerja pada perusahaan kanopibandung.com. Nah, ini ya. Dengan menggunakan metode cause and effect. Nah, ini. Nah, ini tujuannya untuk menganalisis ya manajemen risiko sumber daya manusia. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya. Terus dibuatlah identifikasi risiko ya dengan metode cause and effect gitu teman-teman ya. Oke, kita next ke bawah. Ini pendahuluan. Ini teorinya ya, gitu. Teman-teman nanti misalnya ingin membuat skripsi, aku ingin membuat skripsi ya terkait dengan manajemen risiko, itu bisa ya teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini definisi atau pengertian dulu biasanya ya, teori, landasan teori dulu, pengertian manajemen risiko.
Manajemen risiko adalah sebuah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menghindari, ini ya, mengidentifikasi, menganalisis ya sebuah risiko dengan maksud melindungi perusahaan terhadap kemungkinan kerugian yang mungkin timbul. Ini adalah manajemen risiko ya. Jadi kalau teori manajemen risiko itu antara ahli satu ataupun ahli yang lain ataupun pendapat pakar satu dengan pakar yang lainnya itu berbeda. Namun pada intinya sama. Ini menurut Darmawi yang tadi saya bacakan ya. Kemudian menurut Johan Putro mengatakan bahwa manajemen risiko adalah sebuah rangkaian proses yang sistematis ya dan berangka mengidentifikasi dan mengetahui penanganan dari suatu risiko yang ada. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah meminimalisir ya serta memastikan tidak adanya risiko buruk yang terjadi sehingga pihak perusahaan dapat menyiapkan sebuah langkah yang mampu meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Ini tujuannya. Tujuan utama manajemen risiko meminimalisir ya. Jadi berusaha untuk meminimalisir agar hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan itu tidak terjadi ya. Jadi meminimalisir serta memastikan tidak ada risiko buruk yang terjadi. Nah, ini adalah tujuan utama dari manajemen risiko. Nah, kemudian ini metode cause and effect. Nah, ini ya dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk memecahkan ini dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara menganalisis, mengevaluasi, serta mencari solusi yang tepat akan permasalahan yang ditemukan. Nah, ini ya. Adapun langkah-langkahnya, menurut pendapat ini Heiser ya, langkah-langkah metode cause and effect yaitu 1. Melakukan identifikasi masalah. Nah, tahapan ini muncul dengan melakukan analisis dari sebuah risiko atau permasalahan yang muncul dengan melakukan pendataan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Nah, ini pentingnya ya, ini penting nih ya, langkah-langkahnya ya. Kemudian yang 2, membahas kemungkinan risiko yang terjadi. Nah, jadi apa sih risiko yang akan terjadi nanti, kira-kira apa? Nah, ya. Tahapan ini dilakukan dengan menganalisis faktor penyebabnya, ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan hal-hal yang dianggap mampu menjadi solusi atas permasalahan yang sudah dianalisis sebelumnya. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data, ya, serta informasi lanjutan yang mampu memperkuat fakta dari solusi yang telah ditemukan. Ya. Kemudian yang kelima, melakukan analisis lanjutan ya, serta menyusun rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menjalankan solusi yang telah berhasil ditemukan. Ini adalah langkah-langkahnya ya, dengan menggunakan metode cause and effect ini ya, metode manajemen risiko ya. Nah, selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi metode cause and effect, yaitu mesin, metode manusia, material, dan bahan produksi, pengukuran, dan lingkungan. Ini ya, yang mempengaruhi metode cause and effect tersebut. Nah, kemudian diagram Fishbone, nah, ini ya, menurut Nurlela, diagram Fishbone adalah sebuah metode atau yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dari sebuah permasalahan yang ada ya. Manfaat utama menggunakan diagram Fishbone ya ini memudahkan pengguna dalam menemukan sumber yang terjadi yang menjadi permasalahan utama ya. Prosesnya berupa analisis serta riset yang dilakukan secara langsung kepada user sehingga dugaan akan permasalahan tersebut dapat diketahui secara akurat. Kemudian menurut Kusnadi, langkah pembuatan diagram Fishbone yaitu 1, ini penting nih teman-teman ya, seperti ini nanti ya untuk menganalisis penyebab ya, penyebab satu masalah ya dengan menggunakan Fishbone. Menganalisis serta menyepakati permasalahan yang terjadi. Ini problem statement ya, problemnya apa ya. Kemudian 2, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan kategori. Nah, kategori yang dimaksud ini berupa apa saja? Nah, di sini ya. Nah, berupa 6M, kategori 6M ya. Ini mesin, metode, manusia, material atau bahan produksi, pengukuran ya, lingkungan. Ini 6M, mesin, method, man ya, material,
measurement and environment ya ini metode-metodenya ya. Kemudian kategori 8P ya, product, price, place, promotion, people, process, physical and evidence, productivity and quality. Ini kategori 8P. Kemudian kategori 5S ini lingkungan, surroundings, supplier, system, skill, safety. Ya, ini lingkungan masuk sistem keterampilan keselamatan ini kategorinya ya. Kemudian yang ketiga melakukan brainstorming sebagai langkah menemukan sebab akibat ya. Sesi ini dilakukan untuk menganalisis dan meruncingkan kemungkinan yang bisa dijadikan sebagai akibat yang tepat ya, serta menentukan titik di mana sebab akibat tersebut diletakkan di dalam diagram fishbone. Kemudian yang keempat, melakukan analisis dan menetapkan sebab akibat yang sudah ditemukan. Jadi apabila sebab akibat yang muncul lebih dari satu kategori, maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan peninjauan ulang serta memilih penyebab yang paling memungkinkan. Ini sudah lengkap nih jurnalnya ya. Oke, ini adalah teori tentang SDM, terus ini sejarah singkat perusahaan Kanopi Bandung ya. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif ya dengan teknik analisis data sebagai studi kasusnya ya. Nah ini teknik pengumpulan data berupa wawancara ya ini ya. Nah di sini adalah masalahnya adalah kecelakaan kerja, kemudian ini menggunakan metodenya tadi material, manusia, mesin, lingkungan. Nah ini ya. Diagram fishbone-nya ya, diagramnya ini ya. Ini kerangkanya, kerangka diagramnya ya, gitu ya. Permasalahannya apa yang diangkat di sini? Kecelakaan kerja, bagaimana meminimalisir kecelakaan kerja, dimasukkan di sini kepala ikannya di sini ya. Nah, kemudian apa yang akan dipecahkan atau menggunakan apa nih hal-hal yang akan dibahas ya dalam menyelesaikan ini ya, kendala ataupun manajemen resiko terhadap bagaimana agar tidak terjadi kecelakaan kerja ya. Nah, kita lihat dari sisi materialnya, dari sisi lingkungan, dari sisi manusia, dari sisi mesinnya. Nah, ini ya yang akan dibahas pada saat menganalisis data ini ya dengan menggunakan fishbone ini terhadap cara ataupun bagaimana untuk menghindarkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja nih ya dari sisi material, lingkungan, manusia maupun mesinnya. Ini diagram fishbone-nya. Nah hasilnya, nah ini hasilnya sebagai berikut. Nah ini, nah kecelakaan kerja ya dari sisi material, bahan material yang berbahaya. Ternyata ya di perusahaan apa ini namanya tadi? Kanopi Bandung ya, ini perusahaan Kanopi Bandung ya. Nah ternyata dari segi material terdapat bahan material yang berbahaya. Nah ini perlu diidentifikasi resikonya dari segi material, bahan material ya. Karena di situ adalah perusahaan Kanopi ya, mungkin bahan-bahannya itu ada yang terbuat dari besi-besi tajam gitu ya. Kemudian ataupun dari baja ringan. Nah ini kan sangat berbahaya sekali jika pekerjanya ataupun karyawannya tidak menggunakan alat perlindungan diri ya. Jadi di situ terdapat risiko ya, risiko tergores misalnya, tergores besi atau baja ringan, kemudian kepalanya juga risiko nanti terbentur ya, terbentur pada saat proses produksi itu ya, terbentur baja ringan kah, ataupun di situ ada mesin-mesinnya gitu, ataupun tangannya perlu menggunakan sarung tangan, nah gitu ya kan resiko ya itu kan tajam gitu ya besi-besi baja ringan, nah itu ataupun atap ya kan di situ kanopi ya gitu, nah itu resiko sekali sehingga karyawannya itu harus menggunakan alat perlindungan diri ya, bahan material yang berbahaya. Nah ini kemudian dari segi lingkungan kerja, cuaca, faktor alam ya kita perlu identifikasi lingkungan kerjanya seperti apa gitu ya. Oh karena itu pabrik ya lagi memproduksi gitu ya, memproduksi baja ringan, tentunya lingkungan kerjanya banyak debu gitu ya,
kemudian panas ya. Kita biasanya di pabrik yang sedang memproduksi uh, suatu produk itu kan panas ya, lingkungannya suasananya panas gitu ya. Selain itu, apalagi ini terkait lingkungan kerja gitu ya. Kalau menggunakan perebusan misalnya ini ya, sedang merebus gitu ya kan, uapnya juga berpengaruh ya gitu ya. Kalau karyawannya tidak menggunakan masker nanti dalam jangka waktu panjang, nah itu bisa terkena sakit paru-paru misalnya atau TBC gitu, tidak menggunakan masker. Nah itu lokasi kerjanya dari lingkungannya gitu harus diperhatikan. Kemudian cuacanya, nah dari segi cuaca bagaimana lingkungan ini ya gitu ya. Apakah cuacanya itu kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan gitu, tiba-tiba mendung, gerimis, hujan. Nah, ini kondisi lingkungan juga diperhatikan ya. Kemudian faktor alam. Nah, faktor alam juga ini perlu diperhatikan juga. Nanti bagaimana nanti jika terjadi banjir, bagaimana nanti jika terjadi gempa bumi dan sebagainya gitu. Nah, ini kita harus identifikasi ya dari sisi lingkungan dan hal-hal yang bisa jadi dari pencemaran ataupun sampahnya ya, pencemaran limbahnya ya, limbah dari pengolahan tadi ya. Nah, limbahnya nanti bagaimana? Apakah dibuang begitu saja? Ya, tentunya akan mengganggu ya, mengganggu lingkungan ya. Kita nanti bisa dikomplain ya sama masyarakat ataupun warga sekitar ya kalau mencemari lingkungan, nanti limbahnya tidak dikelola, diolah dengan baik. Dengan biasanya kalau suatu perusahaan besar itu mereka memiliki instalasi ya, instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu agar limbah yang dibuang ke lingkungan itu aman ya, sudah diolah dulu ya. Nah, ini. Kemudian setelah itu apa yang akan diidentifikasi lagi gitu selain dari material lingkungan, dari sisi manusia. Nah, ini ya. Manusia kan kadang-kadang suka lupa ya, tidak sempurna ya. Kadang-kadang lupa gitu. Kelalaian, ini ada kelalaian manusia ya, human error gitu ya. Nah, harusnya misalnya jam 7.00 gitu, mesin itu harus sudah dimatikan misalnya. Nah, karena dia ngantuk, capek, lupa ya, lupa mematikan ya, sehingga terus berproses tuh mesinnya gitu ya. Itu kelalaian manusia dan temannya tidak tahu kalau mesinnya masih nyala, temannya masuk ke situ gitu ya, ataupun lewat. Nah, terjadilah kecelakaan kerja ini. Misalnya contohnya kelalaian manusia ya, karena faktor human error gitu ya, lupa mematikan tombol powernya gitu, ataupun lupa menyalakan AC misalnya sehingga lingkungannya jadi panas gitu ya, ataupun ruangannya jadi panas, pengap gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini faktor kelalaian human error. Kemudian kurang profesional. Nah, ini bisa jadi tenaga kerjanya atau SDM-nya itu tidak profesional ya, sehingga tidak bisa memproduksi barang-barang yang berkualitas gitu ya, sehingga barang-barang yang diproduksi itu akhirnya di reject gitu ya, tidak bisa dipasarkan ya karena banyak yang rusak atau gagal proses. Ini kurang profesional. Ini adalah tantangan ya, tantangan bagi bagian sumber daya manusia untuk mengolah SDM-nya gitu ya, agar memiliki kompetensi ya, sehingga perusahaan tidak dirugikan dalam hal ini ya. Kemudian dari segi mesin, nah ini perlu diidentifikasi ya, dari segi mesin, peralatan kerja yang berbahaya. Nah, ini tentunya kan kalau pabrik itu, terutama ini pabrik kanopi ya, tentunya ada mesin-mesin alat potong. Nah, alat pemotong, kemudian alat-alat yang lain, alat bor, alat las dan sebagainya. Ini peralatan kerja yang berbahaya. Nah, itu harus diidentifikasi juga ya. Nah, kira-kira apa sih nanti yang akan membuat alat tersebut yang membuat risiko terjadi kecelakaan kerja ya, misalnya mesin memotong gitu ya. Kalau tidak hati-hati, tidak menggunakan alat pelindung diri, nanti terjadi resiko misalnya ya, amit-amit ya tangannya kepotong atau jarinya gitu ya. Nah, dan tidak ada SOP ya, tidak ada SOP itu standar ya, operasional prosedur yang jelas gitu ya, sehingga mereka itu ataupun sumber daya manusianya itu lalai ya, tidak paham, tidak mengetahui gitu ya, bagaimana cara mengoperasionalkan mesinnya dengan baik ya, sesuai standar seperti apa. Nah, ini. Kemudian listrik. Nah, ini listrik juga perlu diperhatikan ya dari segi kelistrikannya ya.
apakah kabel-kabelnya masih tersambung dengan benar gitu ya, ataupun ada yang sudah mengelupas ya, kemudian sambung-sambungannya apakah aman gitu ya. Ini harus diidentifikasi ya. Jadi resiko-resiko apa yang akan timbul jika terkait dengan listrik ini tidak dipelihara dengan baik gitu ya. Ya risikonya bisa kesetrum gitu ya. Kalau ada kabel yang melupas tidak segera ditutup gitu ya, ataupun diganti dengan yang baru gitu ya, yang standarnya. Nanti risikonya kesetrum. Nah ini ya kecelakaan kerja. Nah ini jangan sampai terjadi. Kemudian malfunction. Nah ini ya mesin-mesin biasanya nih ya, mesin-mesinnya sudah beberapa bulan ya tidak dilakukan perbaikan, tidak dilakukan maintenance dengan baik. Nah ini mesinnya bisa error ya, tidak bekerja dengan baik. Nah ini juga berbahaya ya bagi sumber daya manusianya ataupun SDM-nya yang bekerja di situ. Nah ini perlu diperhatikan ya, ini adalah hal-hal ya yang bisa berdampak ya terhadap kecelakaan kerja dari segi material, lingkungan, manusia, mesin. Ya, ini diidentifikasi dulu. Nah, selain ini apa masih ada lagi, coba digali gitu ya. Kalau masih ada bisa ditambahkan ya. Selain dari segi ini apa gitu ya. Bisa ditambahkan ya. Ini adalah contoh saja ya. Ini contoh dari jurnal ini ya. Oke, nah ini sudah saya rasa kurang lebih seperti ini ya teman-teman cara untuk mengidentifikasi resiko ya dari sisi kecelakaan kerja menggunakan metode fishbone ya gitu atau diagram tulang ikan. Nah ini dari jurnal ini bagus sekali ya. Coba kita cek dulu kesimpulannya. Ini kesimpulannya ya ini. Oke. Dari kesimpulan ini tadi sudah dibacakan ya Mbak Kamalia ya, kesimpulannya ada ya tadi ya? Iya Ibu sudah. Oh iya, oke kesimpulannya ya. Kesimpulannya coba kita cek dulu ya. Kanopi Bandung merupakan usaha yang bergerak di bidang pendukung bahan bangunan. Sebagian besar pengelolaan usaha dikelola langsung oleh narasumber sebagai pemilik usaha. Ini bangunan dia ya. Intinya bergerak dalam bidang bangunan. Dari segi sumber daya manusia pada usaha Kanopi Bandung, narasumber menjelaskan bahwa jumlah karyawan usaha ini tidak tentu. Terkait dengan manajemen risiko, narasumber mengaku belum mengetahui teori manajemen risiko dengan baik ini. Jadi ini ya, belum mengetahui teori manajemen risiko dengan baik gitu ya. Jadi asal melakukan pekerjaan saja tidak diidentifikasi risikonya, asal jalan aja ya, kerja aja gitu. Jadi tidak diidentifikasi risikonya bahwa kalau melakukan pekerjaan yang berbahaya berisiko tinggi itu harus menggunakan alat pelindung diri. Nah, gitu ya. Harus diidentifikasi dulu ya, apakah benar-benar aman peralatannya, mesin-mesinnya apakah aman untuk dilakukan untuk mengolah produksi atau proses produksi gitu ya. Jadi karena narasumbernya atau ownernya ini belum mengetahui ya teori manajemen resiko, jadi tidak paham ya, asal jalan aja. Nanti kalau misalnya amit-amit terjadi kecelakaan kerja tuh baru bingung, kok bisa ya terjadi kecelakaan kerja seperti ini gitu ya. Sampai terjadi ya ada misalnya amit-amit ya, ada karyawannya yang tangannya kepotong misalnya kepotong mesin, kemudian ada yang kesetrum dan sebagainya. Nah, kok bisa sampai terjadi? Nah, itu baru bingung, saling menyalahkan gitu ya. Kamu sih tidak menjaga diri dengan baik, tidak hati-hati dan sebagainya. Nah, ini ya. Karena minimnya pengetahuan terhadap manajemen risiko. Nah, ini ya, sehingga belum ada manajemen risiko pada usaha Kanopi Bandung ya. Nah, kemudian narasumber memberikan penjelasan bahwa ia langsung menjalankan usaha Kanopi Bandung ketika ia melihat adanya peluang usaha tersebut tanpa mempelajari teori-teori bisnis dan teori terkait terlebih dahulu. Ini asal Bismillah aja gitu ya. Pengen bisnis ini ya bisnis aja gitu, buka aja bisnisnya. Jadi tidak tahu ya teori bisnis seperti apa ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan usahanya itu apa saja ya, harus ada manajemen risiko, analisis kelayakan bisnis, perlu adanya manajemen sumber daya manusia ya dan sebagainya ya. Tidak tahu teori bisnis langsung punya modal langsung buka saja gitu ya. Nah ini ya.
Nah, disebabkan penjelasan narasumber bahwa usaha belum menerapkan manajemen risiko ya. Jadi ya ini peneliti ya. Peneliti bagus ini ya. Dia berusaha ya untuk memberikan ya ide-idenya ataupun memberikan masukan terkait dengan manajemen risiko. Jadi ini loh manajemen risiko. Jadi sebelum terjadinya kecelakaan kerja ya yang berdampak yang dampak yang paling parah adalah kehilangan nyawa. Nah, ya sebelum itu terjadi maka dilakukan identifikasi dulu resikonya, dicegah dulu ya istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Untuk itu perlu diidentifikasi dulu penyebab-penyebab resiko yang tidak diinginkan. Nah ini ya tadi identifikasinya di jurnal ini menggunakan diagram Fishbone ya. Fishbone diagram ataupun diagram tulang ikan. Nah, ini ya teman-teman. Dari jurnal ini bagus sekali. Nanti teman-teman kalau ingin membuat skripsi, boleh ya. Boleh menggunakan judul ini ya. Ataupun terkait materi manajemen risiko. Bisa ya, boleh. Misalnya teman-teman datang ke suatu perusahaan gitu ya. Ataupun suatu unit usaha, di sana belum diterapkan manajemen risiko, teman-teman berusaha di sana untuk memperbaiki ya manajemen di perusahaan tersebut ya. Perusahaan teman-teman identifikasi dengan menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan seperti ini, nanti teman-teman berikan masukan ke perusahaan tersebut. Nah, tentunya ownernya atau pemilik usahanya akan berterima kasih sekali ya gitu diberikan pengetahuan terkait manajemen risiko ya. Ini sangat bermanfaat ya dan ini menurunkan kos ya, pemeliharaan ya ataupun kalau terjadi kecelakaan kerja itu kan biayanya kan mahal ya untuk pengobatan karyawannya gitu ya. Kemudian ada mesin-mesinnya yang rusak dan sebagainya. Nah, ini sangat membantu sekali ya gitu perusahaan tersebut ya agar perusahaan tersebut itu aman ya dan sumber daya manusianya bekerja juga merasa aman gitu di situ ya karena merasa terlindungi gitu ya. Oh ada manajemen risiko jadi aku bekerja aman loh ini sekarang yang dulunya tidak memakai APD atau lindung diri sekarang menggunakan alat pelindung diri ya memakai helm gitu ya karena ini di pabrik tadi ya kanopi ya memakai helm memakai sarung tangan kemudian memakai sabtu safety kemudian memakai masker gitu nah ini jadi aman ya, sumber daya manusianya atau karyawannya juga merasa terlindungi dengan adanya ini ya, identifikasi risiko atau manajemen risiko. Nah ini ya. Oke, bagus sekali nih jurnalnya, Masya Allah, ya. Bagus sekali jurnalnya teman-teman ya, bisa untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, oke terima kasih. Terima kasih Mbak Siti Kamalia. Nah, jurnalnya bagus sekali, kita berikan aplaus untuk Mbak Siti Kamalia. Oke, terima kasih Mbak Siti. Ya.